Shalom semua Bapak Ibu sekalian. Time for worship. Puji Tuhan bersama seluruh orang-orang percaya dan malaikat di surga. Yuk kita memuji, menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namanya. Yesus, kami memujimu. Tangan kami angkat padamu, masuk dalam hadiratnya, rasakan kasihnya, kita jadi miliknya. Yesus, kami menyembahmu. Hosana, 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 kami memujimu, amin. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu, amin. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama orang-orang percaya dan malaikat surgawi bermazmur, memuji, menaikkan pujian bagi Engkau yang layak untuk ditinggikan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, inilah segenap kerinduan kami sampai selama-lamanya memuji Engkau. Bersama kami angkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, kami jadi milik-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Hosana, 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 kami memuji-Mu. Haleluya, 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 amin. Kami menyembah-Mu. Sama mengatakan Hosana, 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 kami memuji-Mu. Haleluya, 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 kami menyembah-Mu. Amin. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Amin. Pujian ini Bapak Ibu sekalian mau mengingatkan kita sebagai orang yang percaya, kita ini diibaratkan domba dan Tuhan adalah gembala yang baik. Sebagai orang percaya yang sudah diampuni dosanya, dibenarkan, dipulihkan, banyak menerima berkat rohani, jamahan Tuhan, doa-doa kita didengar oleh Bapa di surga. Kita mau sama-sama melayani satu dengan yang lain. Saya percaya dari hati yang terdalam, setiap manusia yang sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan Yesus, mereka bukan cuma sekedar tahu diperlengkapi perbuatan baik, tetapi mereka juga menjadi pribadi yang suka
melakukan kebaikan. Itulah sebabnya dalam kesempatan yang indah, Pastor mau share, mari menjadi pribadi yang suka memberi kepada sesama yang kurang, sesama yang susah, memberi makan. Mari menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan kehendaki, menjadi pribadi yang suka membesuk, ya. Membesuk itu istilah yang lebih kita mengerti. Kalau Bible mengatakan melawat atau mengunjungi. Mari menjadi pribadi-pribadi yang juga peduli dengan sesama kita yang di dalam penjara. Hore! Bagian ini Pastor seru banget karena hari Minggu besok kemarin berkesempatan lewat tim yang ada berhubungan langsung dengan Karutan Balikpapan. Pastor menyapa dulu Horas Bapak Jul, ya. Dan sebetulnya kerinduan Pastor ini pribadi sudah lama pengen kembali masuk rutan, ya, untuk membawa Aki. Apa itu Aki? Aki adalah singkatan Aku Kabarkan Injil Keselamatan. Kanya bisa dong kesembuhan, kanya bisa dong kuasa, kanya bisa dong kebaikan. Tapi dalam semua itu satu yang paling utama, keselamatan. Puji Tuhan. Sudah lama, cuma karena tahun lalu kan Bapak Ibu ingat masih suasana pandemi, sehingga untuk masuk ke rutan itu betul-betul ketat, bahkan belum boleh karena masih dibatasi orang-orang yang berkunjung karena pandemi sedemikian rupa. Namun hari Minggu besok, yes, senang aku, kami berkesempatan untuk masuk rutan, untuk aku, ya, kabarkan Injil keselamatan. Amin. Dalam keselamatan ada kebaikan, ada kemurahan Tuhan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ya, ada kabar baik. Puji Tuhan. Dan nanti Pastor membawa juga berkat jasmani, makanan. Jadi setelah selesai mimpin ibadah, melayani, mendoakan, kita mau sama-sama close dengan menikmati berkat-berkat jasmani. Habis itu ya Pastor kembali, ya, masuk ke form doa, dan tentu yang di rumah tahanan kembali menjalani sisa tahanannya. Dan tentu harapan kita mereka boleh menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dan sisa tahanan yang mereka akan lalui, mereka boleh dikuatkan sehingga seperti di firman Tuhan, waktu nanti mereka bebas, mereka keluar, mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, meninggalkan masa lalunya yang mungkin pernah gagal, terpenjara, menjadi terdakwa, dan mereka menjadi manusia yang baru. Karena yang kami beritakan kabar keselamatan, tentu orang yang butuh keselamatan, orang yang berdosa, orang yang penjahat, orang yang dalam kesesakan. Itulah sebabnya saya percaya dan saya terus berdoa kepada Tuhan, berharap pelayanan ini terus dalam berkat dan favor perkenanan Tuhan Yesus. Ayo Bapak Ibu sekalian, Pastor mau membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ya. Mulai ayat 31 sampai 34 saja. Apa yang tadi Pastor pendahuluan, inilah ayat-ayat firman Tuhan, sehingga apa yang kita dengar firman Tuhan itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Matius 25 ayat 31 sampai 34 saja. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat mendengarkan ayat suci firman Tuhan terambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Di sini ada perikop tertulis penghakiman terakhir. Ya, Pastor bacakan ya, 31 sampai 34. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Bisa ngebayangin gak ini? Betapa spektakulernya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Seperti pujian tadi, bersama malaikat di surga. Asik. Menyanyikan mazmur, kidung, nyanyian, pujian. Rasakan kasih-Nya, kita jadi milik-Nya. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Ingat pujian tadi, bersama malaikat surgawi. Amin. Yes, yes. Menyanyikan kidung pujian, tanganku ku angkat, bermazmur bagi Dia. Tuhan Yesus, kami rindu selalu memuji-Mu. Ini seperti ayat-ayat yang kita baca menjadi hidup, Bapak Ibu sekalian. Hati kita ini menjadi girang, tersirami air surgawi. Amin. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Wow. Dan semua malaikat bersama-sama Dia. Malaikat-malaikat surgawi, malaikat-malaikat kudus. Maka Ia, Tuhan, akan bersemayam di tahta kemuliaannya. Karena memang tempatnya di sana, tahta penuh dengan kemuliaan. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan. Akan ada pemisahan, Bapak Ibu. Mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Sering dikasih ilustrasi bahwa orang yang percaya Tuhan Yesus diibaratkan seperti domba. Dua hal yang mencolok dari domba, dari sekian banyak hal yang baik. Yang pertama, domba itu tidak menanduk. Yang kedua, domba itu, kalau saudara pernah menyaksikan bagaimana dia akan digiring ke pembantaian, dia jalan dengan gagah, dengan buluh yang tebal. Dia tidak gentar, dia tidak melawan, tetapi dia taat. Taat itu mau dibaca depan belakang, belakang depan, atas bawah, bawah atas, tetap taat. Taat itu adalah taat. Kalau masih melawan, itu namanya tidak taat. Hal yang kedua, kita bisa melihat secara menonjol domba itu. Yang pertama tadi, apa saudara-saudara? Tidak menanduk, tapi menunduk. Yang kedua, taat. Dia mau digiring ke pembantaian, tidak melawan. Tentu berbeda sama kambing. Kambing itu menanduk, tidak menunduk. Kambing itu suka melawan, berontak. Nah, domba itu sekalipun digiring ke tempat pembantaian, dia taat. Dia jalan dengan gagahnya. Di dalam itu buluhnya dicukur. Dia keluar yang tadinya gagah gitu, berisi. Dia pas keluar dari tempat pembantaian, kurus kering. Kenapa? Karena buluhnya diambil. Dimanfaatkan manusia menjadi bulu domba. Banyak digunakan.
Bapak Ibu sekalian, dikatakan dalam firman Tuhan Injil Matius 25 ini bahwa nanti seorang daripada seorang akan dipisahkan. Jadi akan dipisahkan dua, antara domba yang memang sebagai manusia kita percaya Tuhan, kita menurut pada kehendak Tuhan, atau kambing. Ya, pastor nggak bahas lebih jauh tentang kambing, karena kita akan selesai di ayat 34 saja. Ya. Nah, sekarang 33 Bapak Ibu sekalian. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yang dikatakan tadi, diumpamakan domba sebelah kanan, marilah, hai Andi. Amin, amin. Ini rema saya terima, bukan berarti saya lebay atau sok, tidak. Tapi kata kamu, saya sedang membayangkan namaku dipanggil. Amin. Andi yang diberkati oleh Bapakku, dan Andi ini yang diberkati oleh Bapak juga mendengar, merasakan, merindukan, menginginkan, mengharapkan jiwa-jiwa yang Andi ini layani sekian waktu, yang waktu Bapak berikan kepada aku melayani jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi ini juga mendapatkan tempat yang diberkati oleh Bapa. Dan firman Tuhan berkata, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Bukan ini firman yang sangat indah? Bagaimana kehidupan kita hari ini? Firman Tuhan mau mengingatkan kita, diumpamakan seperti domba. Nanti kita akan mendapatkan tempat yang terbaik di kerajaan Bapa. Kita akan menjadi pribadi yang menggenapi janji Bapa. Pribadi bukan cuma Andi, tapi semua. Di situ ada Bapak Ronald, ada Senja, ada Juliana, ada Ibu Jen, ada Kakak Enlan, ada Ibu Cindy, ada keluarga Bapak yang Effendi, ada orang-orang yang terkasih, ada keluarga Bapak Julianto, orang-orang yang tekun beribadah, mendukung pekerjaan Tuhan, setia memberikan hati kepada Tuhan. Ada Bapak Melki Pangemanan, ada Meti, ya pastor belum membaca Bapak Ibu komentar-komentar yang masuk, ada Ching Siu, Yeni Ling. Puji Tuhan, tetap setia. Yuk tetap melayani, semakin hari semakin melayani. Hingga suatu hari kita mendengar secara audible, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sekarang kita maju beberapa ayat lagi. Ayat 35 ya, sampai dengan ayat yang ke-40. Kita sekarang maju ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Ini yang menjadi kesukaanku. Dan pastor waktu membaca ini sambil berdoa, mendoakan, berharap dah pemirsa juga menjadi pribadi yang merindukan ini. Sebab ketika aku lapar. Tunggu, sebelum pastor baca ini, kita harus tahu dulu guys bahwa
Pribadi yang diberkati Bapa, pribadi yang menerima kerajaan disediakan oleh Bapa, kesukaannya ini, ya. Apa itu? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi. Bukan memberi ejekan. Bukan memberi tinju. Bukan memberi jempol ke bawah. Tapi ketika kita melihat orang lapar, kamu memberi aku makan. Perhatikan kata memberi. Jadilah pribadi pemberi. Jadilah pribadi yang selalu memberi. Memberi makan. Ketika aku haus, kamu memberi minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, aku tidak mau menjelekkan orang lain. Tapi aku memberikan pakaian. Ini juga bicara soal menutup kelemahan sesamamu. Kalau kita melihat kelemahan sesama, bukan untuk diumbar, tapi untuk didoakan. Ketika kita melihat orang yang telanjang, bukan untuk kita bully. Orang yang membuli, dia akan menuai dibuli. Orang yang melayani atas dasar sakit hati, dia akan menuai sakit hati. Dikecewakan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Nah loh ini. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Ketika aku sakit. Jadi tadi memberi. Sekarang ketika aku sakit, kamu melawat aku. Kata melawat itu, Pastor pakai istilah membesuk. Melawat, membesuk. Yang pertama, ingatlah hal ini. Jadilah pribadi. Tidak usah tunggu kaya raya, karena itu juga kadang-kadang menjadi jebakan sehingga kita belum menjadi pelaku firman Tuhan hidup memberi. Mulai hari ini, jadilah pribadi yang suka memberi, pemberi. Beri makan orang yang lapar. Beri bantuan orang yang susah. Beri pakaian orang yang gak punya pakaian. Beri pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadilah pribadi yang suka memberi makan. Kalau ada berkat lebih, bagikanlah sembako kepada semua orang yang membutuhkan. Semisal Pastor tinggal di Balikpapan, kami fokus kota Balikpapan, karena kami sadar kami tidak mungkin mampu menjangkau membagi sembako kepada satu Indonesia. Saya percaya setiap kota, setiap desa, setiap pedalaman, Tuhan kirimkan orang-orangnya untuk menjadi pemberi. Pelayan Tuhan bukan cuma sekedar fasih berkata-kata berkhotbah, tapi juga punya hati yang mau memberi. Yang kedua, membesuk orang sakit. Rekan hamba Tuhan, pendeta, pastor, penatua, kalau ada jemaat yang Bapak Ibu dipercayakan sampai hari ini,
dan dia sedang sakit, kunjungi, besuk, lawat dia, doakan, berikan perhatian. Arahkan hidupnya supaya tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Sedikit curhat Bapak Ibu, Pastor Andy tidak mau kok dicari orang. Barangkali karena para gembala kurang mengarahkan jemaat yang digembalakan, atau mungkin mereka belum dibesuk, atau kuper kurang perhatian, sehingga jemaat-jemaat dia mencari hamba Tuhan lain mendoakan. Jujur, Pastor Andy bukan orang yang suka dicari, bahkan selalu saya arahkan, mari kita sebagai orang yang memberi diri melayani, maksimallah di bidang masing-masing. Kalau engkau dipercaya sebagai gembala, gembalakanlah domba-domba Kristus itu dengan maksimal, dengan baik. Berikan makanan rohani, mereka pasti tidak akan mencari atau jajan makanan di luar lagi. Jadilah pribadi yang mau membesuk orang sakit. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Hore! Hari Minggu besok, Pastor akan mengunjungi penjara. Kadang kita kan begini, kalau bahasa Jawa, wedi aku. Atau ada bahasa Jawa, kempro. Maksudnya mungkin, selain takut juga jorok kayak mana gitu, kayak mana itu. Kita berkunjung ke tempat-tempat yang sederhana gitu. Kita jangan hanya terpukau dengan tempat-tempat yang mewah, mall. Pelayanan bukan hanya di tempat yang mewah. Pelayanan juga ada di pinggir jalan, ada di tempat-tempat sederhana. Bahkan ini lagi diatur-atur nih, kasih dikit bocoran nih. Ya, nanti suatu hari kalau Tuhan izinkan, Pastor akan masuk bar dan tempat karaoke yang di sana ada ladies berkumpul. Ini sedang bicara-bicara sama pengelolanya. Hah? Pastor ini masuk bar? Iya. Untuk di sana membawakan kabar baik. Dan pengelolanya, ini di Balikpapan ya, justru memberi kesempatan, cuman tinggal diatur waktunya, jamnya gitu. Jadi Pastor Andy masuk bar untuk melayani. Tempat-tempat itu juga membutuhkan kasih Tuhan Yesus. Mereka juga perlu dikunjungi. Tapi saya bukan berarti semua bar harus Pastor. Tidak, hanya sebuah contoh saja. Kalau kita sudah anti dengan satu tempat, seseorang, kita sudah meruntuhkan jembatan itu. Nanti kalau Tuhan berkenan dan mengizinkan, pasti deh diupload videonya, ya. Jadi saudara-saudara, ketika dalam penjara kamu mengunjungi aku, Tuhan Yesus, ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami beri Engkau pakaian? Ayat 39. Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Mereka bertanya, karena mungkin mereka merasa tidak detail. Mereka pernah buat itu kepada Tuhan secara face to face. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ayat 40. Dan raja itu, wow, Tuhan Yesus adalah raja. Raja yang kudus, raja yang benar, raja yang menghamba, raja yang mulia. Wow.
Raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang Andi lakukan. Amin. Andi, ya sebut nama sendiri dong. Bapak Ibu sekalian, namanya masing-masing. Tolong, Sri Purmini lakukan. Amin. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang bukan hina, yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata hina di sini, Pastor mendapat rema, susah, yang lagi terjolimi, yang lagi dibawa, yang lagi di lembah, yang lagi dalam jurang kegelapan. Pelayanan ini luas Bapak Ibu. Pelayanan itu tidak hanya selebar daun kelor, gesek-gesek, gontok-gontok antar YouTuber, gontok-gontok antar organisasi, gontok-gontok antar gereja atau sinode. Seolah-olah pelayanan hanya seperti itu saja. Pelayanan ini luas Bapak Ibu. Tergantung apa yang kau bawa. Kalau kau membawa doktrin, engkau akan menemukan jalan doktrin. Engkau akan berkutat di daerah sana. Tapi mengenai saya dan keluargaku dan ministry ini Tuhan percayakan, kami membawa kasih. Dan kasih pasti selalu akan menemukan jalan-jalannya. Banyak orang membutuhkan kasih. Dan kami datang bukan membawa doktrin, bukan membawa nama gereja, bukan membawa satu agama yaitu Kristen, tapi saya membawa kasih Tuhan Yesus. Dan kasih akan masuk ke setiap area. Dan Tuhan katakan, kalau engkau bisa membawa kasih kepada seorang yang paling hina, seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain, seseorang yang dicampakkan, seseorang yang dicemooh, seseorang yang ditolak, seseorang yang merasa hidupnya hampa, berakhir tidak berharga lagi. Kalau kita bisa membawa kasih ke sana, engkau, saya, kita sedang melakukannya untuk Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur buat renungan hari ini. Kami berdoa, pemirsa, pendengar yang sedang sakit, angkat tangan Bapak Ibu. Tempat di mana Bapak Ibu angkat tangan, aliran kesembuhan mengalir, men-touch tubuhmu yang lemah, dikuatkan. Yang sakit, ada pemulihan, ada kesembuhan. Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan kelemahan fisik, kelemahan sel darah, lemah jantung, Pastor Andy mendoakanmu. You heal, you free, you clear, in Jesus' name. Diberkatilah Bapak Ibu yang sedang sakit hari ini dengan kesehatan serta ditambahkan umur yang panjang, supaya punya waktu lebih lama untuk melakukan firman Tuhan, serta mengajarkannya kepada anak cucu kita, serta menjadi saksi di kehidupan kita dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu, lawatanmu, urapan yang baru dan jamahan. Bersyukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dukung terus pekerjaan Tuhan dimanapun engkau berjemaat. Biarlah setiap gereja semarak jiwa-jiwa, semua hamba Tuhan melihat pelayanan sebagai ladang yang sangat luas, sehingga kita bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan satu hal yang pasti, biarlah hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. In Jesus' name, amen. Damai Tuhan beserta kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.